Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wassalam alaihi wa ala alihi. Yang terhormat Ibu dan Bapak Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Bogor, khususnya Sejarah Kebudayaan Islam Abi Amirullah SPDI dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 kelas 7J yang beranggotakan Eza Rifaidiani Ibrahim, Farida Talita Yasmin, Farlan Khairi Fadilah, dan Fatimah Safa Zahra. Materi yang akan dibahas yaitu profil Utsman bin Affan, proses pengangkatan Utsman bin Affan, dan prestasi Utsman bin Affan. Profil Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Taif, Jazirah Arab pada 579 Masehi atau 42 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab. Utsman bin Affan merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang diberitakan sebagai penghuni surga. Utsman bin Affan merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga dan merupakan salah seorang sahabat Nabi yang mendapatkan petunjuk. Memiliki akhlak yang sangat mulia, pemalu, dermawan, dan terhormat. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang menjabat selama 12 tahun. Ia diangkat melalui Dewan Pemilihan Khalifah. Proses terpilihnya Utsman bin Affan. Cara terpilihnya Utsman bin Affan menjadi khalifah adalah dengan keputusan Majelis Syura yang terdiri dari 6 orang. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abu Waqqas. Majelis Syura ini dibentuk oleh Khalifah Umar sebelum ia wafat. Awalnya terpilih 3 kandidat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kemudian mengundurkan diri. Tersisa Ali dan Utsman, yang akhirnya memberikan khutbahnya tentang keistimewaannya dan janjinya selama masa pemerintahan nanti. Atas kesetujuan banyak umat muslim, akhirnya Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah oleh Abdurrahman bin Auf di depan umat muslim baik dari golongan muhajirin dan ansar. Prestasi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan dipilih di usia 70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Selama itu prestasi yang dicapai Utsman bin Affan adalah A. Kodifikasi mushaf Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, pengumpulan dan penulisan Al-Quran disebut mushaf Utsmani atau Al-Imam. Himpunan Al-Quran digandakan menjadi 4 buah oleh Zaid bin Syabit, dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Said bin Asih, dan Abdurrahman bin Haris. Dari 4 mushaf tersebut didistribusikan ke beberapa wilayah, yaitu Mekah, Suriah, Basra, dan Kufah. Kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan atas saran Hudzaifah bin Yaman. Hal ini disebabkan banyak terjadi perselisihan tentang cara baca dan susunan surat dalam Al-Quran. 2. Renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya, masjid ini pada mulanya hanya kecil dan masih sangat sederhana. Dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam, maka Khalifah Umar bin Khattab mulai memperluas masjid ini. Masjid Nabawi telah mulai dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian dilanjutkan merenovasinya dan memperluasnya oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah. Pembentukan Angkatan Laut.
Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjadi gubernur Suriah, mengusulkan dibentuknya Angkatan Laut. Usul itu disambut dengan baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Tujuan dibentuknya Angkatan Laut adalah untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel yang telah diliputi lautan. Dalam perkembangannya, Angkatan Laut itulah yang kelak akan membawa misi dakwah Islam ke daratan Eropa, bahkan sampai Indonesia. Perluasan wilayah dakwah Islam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pertama, perluasan ke Khurasan. Utsman bin Affan mengutus Sa'ad bin Ash dan Huzaifah bin Yaman memimpin pasukan Islam ke Khurasan. Kedua, perluasan ke Armenia. Salman Rabiah al-Bahili diutus Utsman bin Affan berdakwah ke Armenia. Sebagian besar rakyat Armenia saat itu menyambut tentara Islam dengan sukacita. Ketiga, perluasan ke Tunisia. Utsman bin Affan memerintahkan Abdullah bin Sa'ad untuk menaklukkan Tunisia yang telah dikuasai oleh Romawi. Dengan bantuan rakyat Tunisia, akhirnya daerah tersebut dapat dikuasai pasukan Islam. Keempat, menaklukkan Rai dan Azerbaijan. Dan kelima, perluasan dakwah Islam ke Amuriah dan Siprus. Sekian dari kami meminta maaf sebesar-besarnya apabila mempunyai kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aprilianti. Saya dari kelompok 2 dan saya akan membacakan profil tentang Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah yang ketiga yang memerintahkan dari tahun 644 hingga 656. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang termasuk Khalifatul Rasyidin yang ketiga. Utsman bin Affan lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Qurais bin Rabi'ah. Ia masuk Islam karena ajakan dari Abu Bakar. Utsman bin Affan adalah khalifah yang melakukan perluasan terhadap Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Utsman bin Affan wafat pada Zulhijjah 35H atau pada hari Jumat 18 Zulhijjah 35H, dimakamkan di kuburan Baqi di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Septianti Ramadan. Saya akan membacakan proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan melalui proses pemilihan, yaitu melewati Dewan Syuro yang dibentuk oleh Umar menjelang wafatnya. Tim terdiri 6 orang. Sahabat terkemuka seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Raham bin Auf. Namun satu persatu sahabat mengundurkan diri, hingga tersisa Utsman dan Ali. Musyawarah menunjukkan suara seimbang. Oleh karena itu terpilih Utsman sebagai khalifah karena usianya lebih tua dari Ali. Saat pemerintah Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur. Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan dipilih di usia 70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Selama itu, prestasi yang dicapai Utsman bin Affan adalah 1. Kodifikasi Mushaf Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah sangat luas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbedaan pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok wilayah. Perbedaan itu meliputi susunan surahnya atau lafal. 2. Prestasi Utsman bin Affan dalam renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya. Masjid ini mulanya hanya kecil dan masih sangat sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlu dari Darmawan.
3. Prestasi Utsman bin Affan dalam pembentukan Angkatan Laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika Siprus hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjabat gubernur Suriah, mengusulkan dibentuknya Angkatan Laut. Usul itu disambut dengan baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. 4. Prestasi Utsman bin Affan dalam perluasan wilayah Islam. Serangkaian penaklukan bangsa Arab dimotivasi oleh semangat keagamaan untuk menjadikan dunia memeluk dan mengakui Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin meluas. Wilayah perluasan di masa Khalifah Utsman bin Affan.